Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya MKP Channel maju terus. Berkesempatan hari ini saya istilahnya mungkin sejarah saya nggak pernah nyangka bisa langsung bertatap muka dengan maestronya Merpati Kolong Nusantara. Siapa sih yang nggak kenal dengan sosok beliau? Untuk khusus Merpati Kolong se-Indonesia, nggak usah ngomong di Pantura, di Jabodetabek atau Sumatera, se-Indonesia siapa yang nggak kenal dengan sosok beliau. Teman-teman mungkin saya akan perkenalan dulu dengan beliau, mungkin teman-teman sudah kenal tapi saya harus perkenalan dulu karena ini jujur sejarah saya ini bisa bertemu dengan sosok beliau ini, dengan Mbah siapa ini? Kapil namanya kan Tanto M Nur Facebooknya. Tanto oh ada Facebooknya, kalau teman-teman kan Facebooknya Tanto M Nur. Nah ya, nanti teman-teman bisa kunjungi di situ di Tanto M Nur, itu nama aslinya sebutannya Mbah Kapil. Nah siapa yang nggak kenal dengan sosok Mbah Kapil? Kalau untuk umum orang di luar kan mungkin pahamnya Mbah Kapil ya. Ternyata ada Facebooknya, nanti teman-teman bisa kunjungi di Tanto M Nur. Nanti ya teman-teman bisa lihat itu kan sosok beliau kan pasti untuk Merpati kan kita nggak usah ragu lagi. Teman-teman nanti bisa kunjungi di Tanto M Nur-nya, apa-apa yang di situ nanti teman mungkin pasti banyak pembelajaran di situ. Nah untuk kesempatan ini saya itu sebenarnya dredeg mau nanya apa yang, tapi ini kesempatan saya dan moga-moga ini nanti menjadi pembelajaran khususnya teman-teman Kalimantan, semuanya untuk menyeluruh untuk teman-teman Kalimantan. Mungkin penyampaian ulasan-ulasan dari Mbah Kapil moga-moga menjadi pembelajaran kita bersama, saya dan teman-teman semua. Bukan begitu Mbah Kapil? Ya. Ya, yang pertama Mbah, saya mau tanyakan tuh, kita kan pemain kan dibilang kan pemain baru dan sangat minim dengan pemahaman utamanya peraturan. Nah, saya kan kepingin banyak belajar dengan Mbah Kapil, seperti ini saya belajar pribadi dan moga-moga teman untuk belajar bersama. Jadi kan ini biasa jadikan ini suatu konten untuk edukasi pembelajaran kita bersama di Kalimantan. Jadi mungkin moga-moga nanti ulasan-ulasan Mbah Kapil nanti kita pahami, kita pelajari, dan kita praktekkan di lokasi kita sendiri di Kalimantan khususnya. Yang mau saya tanyakan Mbah itu loh, sekarang kan kita kan belum punya aturan yang resmi yang kita pakai. Cuma kita kan hanya ngadopsi aturan kan. Kalau menurut Mbah Kapil, istilahnya kalau kita sebagai pemula atau mungkin komunitas baru di wilayah tertentu, bagusnya seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada para penghobi khususnya di Kalimantan. Semoga ini sebuah awal dari panjenengan semua untuk menjalani hobi ini. Artinya kan gini, adanya suatu aturan dan tata tertib itu kan berarti untuk membalance antara kepentingan panitia dan peserta, itu ada yang jadi penengah. Ya, adanya itu kan betul. Ya. Jadi adapun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada itu nanti mungkin Mas Uri sudah ada acuan dari PMKN. Yaitu hampir sama lah, hampir sama. Ya memang dulu Pekalongan itu berdiri tahun 2000 sampai 2005 itu sudah, artinya aturannya itu sudah sampai segitu. Jadi perkembangannya itu masih, adapun perkembangannya yang sekarang masih banyak yang perlu direvisi, nggak ada masalah gitu. Jadi masih perlu pembenahan masih. Jadi ya misalnya masalah aturan, misalnya sekarang ada kamera, dulu kan nggak ada kamera. Kan gitu. Nah, dulu adanya pembatas tengah itu berarti selebar 6 meter persegi. Patek yang disebut patek itu. Nah sekarang perkembangannya ada geber. Kami dulu mengadopsi adanya geber itu, mengadopsi dari teman-teman kita yang ada di Tegal dan Brebes itu dulu. Hanya semacam itu sih lah. Kalau untuk aturan teknis dan tata cara dan peraturan yang ada, mungkin Mas Huri sudah ada
aturan yang dari pegangan dari PMKN. PMKN nggih. Artinya kan gini Mas. Jadi artinya adapun permasalahan yang ada nanti itu di lapangan itu nanti berdasarkan aturan dan tata tertib yang ada itu untuk menyelesaikan konflik yang ada di lapangan Mas. Kan gitu. Jadi istilahnya penengah gitu Nah, nggih. penengah kan gitu. Nggih. Artinya itulah dari itu yang bisa melindungi dari aturan dan tata tertib yang bisa melindungi antara peserta dan kepanitiaan kan gitu. Nggih, nggih. Jadi disitulah untuk jadi bahan penengah bila mana adanya konflik apapun itu konfliknya nanti bisa diselesaikan lewat aturan itu. Tadi. Oh, jadi aturan itu memang patok utama untuk peserta sama kepanitiaan. Oh. Nah, makanya nanti mungkin kalau teman-teman yang dari Samarinda, mungkin Mas Suri nanti sudah sampai ke Samarinda, mungkin bisa membahas semua aturan dan tata tertib yang sudah dia dapat dari BMKN untuk acuan sementara untuk acuan yang ada di Kalimantan. Makanya untuk dari situlah maksudnya karena ini lomba mesti syarat dengan konflik Mas. Pasti gitu. Karena ada komunitas kan orangnya banyak. Ada komunitas orangnya banyak dan masing-masing punya kepentingan. Ya gitu. Betul. Makanya mungkin nanti sebagai panitia ataupun tokoh ada yang itu harus bisa bijak untuk mensikapi itu semua Mas. Gitu loh. Nggih. Sila jadi penengah. Iya jadi penengah. Ya. Untuk berikutnya ya mungkin ini yang saya tanyakan emang Mbah Kapil ini kan sudah ahlinya dan pakarnya dan pendirinya, salah satu pendirinya peraturan-peraturan yang lahir di Pantura dan sekarang dipakai, setahu saya dipakai di nasional semuanya berdasarkan itu bendera A, B, C, D kita nggak usah sebutkan, semuanya hampir sama. Cuma ada beberapa memang yang ada perbedaan karena mungkin menyesuaikan wilayah atau mungkin ada tambah sedikit, mungkin kan itu hanya sifatnya tambahan. Kalau untuk dasarnya teknisnya dari Pantura gitu, termasuk ya tokohnya ya Mbah Kapil salah satunya. Mungkin di belakangnya masih ada teman-teman yang lain, ada teman-teman penggodokan kan ngasih beberapa poin yang sekiranya dan bisa masuk kita masukkan untuk revisi untuk bahan kedepannya itu masuk ke peraturan juga kan itu Mas. Masih banyak itu sebenarnya. Bukan hanya final seperti itu dari 2005 hanya final itu enggak, perkembangannya itu pasti ada. Jadi kita tetap mengikuti menyesuaikan perkembangan ya. Jadi aturan terus diperbarui menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Makanya adanya suatu kejadian di lapak itu nanti buat kita ke depannya untuk memperbaiki diri. Misalnya belum ada di peraturan itu harus kita bisa, kalau toh itu bisa dimasukkan ke dalam salah satu aturan dalam bentuk revisi, kita masukkan nggak ada masalah Mas gitu. Itu kalau kita ini saya cerita di wilayah saya sendiri dulu. Kan di wilayah saya kan ada beberapa lapak. Untuk mengkoordinir dalam satu wilayah saya itu kan mungkin ada 6 lapak. Nah, dari yang aktif 5 lapak yang sering pakai untuk kegiatan. Caranya untuk saling menjaga dan tanggung jawab di sama-sama komunitas lapak ini, sistemnya kalau menurut Mbah Kapil bagusnya yang seperti apa? Nah, berarti untuk membuat misalnya putaran lomba semetalnya ini di skup yang paling sempit dulu ya, paling kecil secara luas ya. Artinya satu, yang pertama kita membahas aturan dan tata tertib yang sudah ada, itu di-clear semua dulu. Bila kan keputusan tertinggi itu kan lewat musyawarah itu Mas. Betul, begitu lewat musyawarah itu kalau sudah ketok palu aturan seperti ini ya sudah harus dijalankan kan gitu Mas. Yang keduanya ada perputaran lomba itu misalnya ada 5 titik ya kita harus bagi, misalnya harus bagi ke 6 titik, entah berapa bulan sekali kalau lomba itu dengan kisaran hadiah total seberapa, nggak usah mulu-mulu lah. Maksudnya biar lomba ini biar berjalan aja dulu. Nanti dari perjalanan itu nanti kita
kita bisa ambil pengalamannya dari situ. Oh ternyata masih banyak gini-gini. Nah nanti perbaikannya di situ. Itu pun berdasarkan musyawarah. Iya itu pun misalnya kalau dulu sejarah Pekalongan itu tiap bulan 1 bulan sekali itu habis lomba itu pasti ada kumpulan, ada perkumpulan. Adapun perkumpulan itu membahas biasanya kan yang dulu yang pertama memasukkan aturan yang sekiranya belum masuk ke kegiatan itu, yang belum masuk ke aturan itu nanti kita masukkan. Misalnya ada kejadian apa-apa, oh ini harus ada tambahan ini harus ada. Makanya poinnya dulu hanya beberapa poin aja, sampai yang terakhir sampai 30 poin itu. Yang lahir dari Pantura itu. Iya, itu perjalanannya seperti itu. Jadi kejadian-kejadian di lapangan itu nanti kan bisa dimasukkan. Nah, tapi untuk sekarang itu kan sudah jadi semua. Nah, kejadiannya itu enggak. Alhamdulillah artinya kan itu kejadian sudah ditampung di situ semua. Misalnya di lewat PMKN di situ sudah. Jadi kita tinggal menjalankan. Itu sudah kita matang patokannya kayak gitu. Jadi intinya dalam artian kita di Kaltim, misalkan saya membawa PMKN ke Kaltim dalam arti Kalimantan. Berarti kita intinya tinggal menjalankan aja. Mungkin kalau ada satu, karena kita berbeda wilayah, mungkin ada 1 atau 2 kita tambahkan karena menyesuaikan wilayah. Kondisi, kalau seperti itu gimana? Kondisi geografis biasanya. Misalnya sana nggak memungkinkan untuk terbangan dari utara selatan. Utara selatan nggak ada masalah. Itu kita hanya karena keputusan tertinggi itu kan di musyawarah itu, Mas. Memang kalau di Pantura karena kita itu di daerah pesisir pantai utara, makanya kan kalau siang angin laut itu arah ke barat, arah ke selatan, kemana? Timur. Ke selatan ya. Selatan. Nah, ke selatan itu pasti gitu. Mengikuti arah mata angin kan gitu loh. Oh, jadi statusnya dia burung melawan angin. Kan gitu. Artinya kan gitu hanya itu toh. Tapi kalau toh memang kondisi di daerah misalnya Kalimantan itu nggak memungkinkan ya silakan. Karena aturan misalnya harus pelepasan dari sana sini itu bisa dirubah, nggak ada masalah lah. Itu istilahnya kita menyesuaikan keadaan itu kondisional lah gitu ya, gitu. Itu nggak masalah istilahnya. Itu kan sifatnya hanya menyesuaikan keadaan, tapi tidak merubah struktur yang sudah tertera, peraturan yang sudah tertera, yang sudah ditulis tadi itu, istilahnya yang sudah disepakati bersama itu. Oh, itu teman-teman, istilahnya berharga banget itu penyampaian Mbak Kapten. Dan untuk teman-teman semua untuk sama-sama belajar, karena kita semua di Kalimantan kan sifatnya hanya masih hobi. Kalau hobi ini nggak dinaungi dengan peraturan yang bagus, ya pasti ya panitia tanpa aturan susah. Peserta tanpa aturan amburadul. Pasti itu kan gitu. Makanya itu ya ayo teman-teman, inilah kesempatan kita untuk berbenah, mumpung kita ini masih komunitas kecil. Kalau komunitas besar kita nanti tambah susah. Jadi untuk pemain, khususnya pemain dulu, panitia itu hanya tinggal menjalankan. Kalau pemainnya semua tertib, pemain semua tahu, mungkin panitia pun nggak terlalu beban karena tinggal menjalankan. Miskomunikasi 1-2 itu wajar, karena kan namanya orang banyak. Untuk menyatukan menjadi satu kan susah. Paling tidak kita sudah punya jembatan. Untuk mencapai itu kita punya jembatan. Gimana cara jembatan itu kita tertib melewatinya itu. Jadi yang utama, kalau toh Mas Suri sudah membawa bekal acuan dari PMKN, nanti dibahas di sana. Artinya dibahas di sana. Nah, keputusan tertinggi itu nanti lewat musyawarah itu, Mas. Artinya gitu. Oh, berarti masih dimusyawarahkan lagi, berdasarkan kesepakatan. Musyawarahnya kan gitu. Misalnya kan, oh ini kurang, kalau di sini situasinya gini, kurang, ya silahkan. Tidak ada masalah gitu. Kita fleksibel lah gitu. Jadi kembali lagi menyesuaikan dengan geografi wilayah tertentu yang mau ada kegiatan itu. Kan gitu loh. Karena misalnya kalau di sini kan jarak pelepasan kan maksimal rata-rata 800 meter. Gitu. Nah, nggak tahu kalau di sana. Kalau di sini misalnya untuk 800 itu misalnya untuk ketinggian burung cukup, ya. Terus orang ngamen 1 giringan, 2 giringan pun
orang bisa Aman, start, nggih. untuk menghindari resiko kehilangan juga sih kan gitu loh nggih, Mas. nggih. Artinya kan gitu. Mhm. Makanya itu kayak contoh kemarin saya saya berkunjung ke Kalimantan Tengah yang akan mengadakan event New Ayla itu kan mungkin masih pertama Mbah Ya. di Kalimantan Timur. Dan di situ kan saya coba membantu penyelenggara bukan panitia, penyelenggara untuk membantu kekurangan apa evaluasi tempat termasuk apa keperluannya. Ternyata di situ kan masih emang bandara. Nah, Cuma dari penyelenggara emang mau dipakai 750, tapi kan Nah. bandara sifatnya kan plong. Kemungkinan besar saya sampaikan di sini untuk teman-teman, memang kalau berdasarkan kesepakatan nanti burung nggak jarang yang masuk kolong dan yang gerobak karena area terbuka, mungkin kita bisa mundurkan di maksimal 900 atau ke 800 itu nggak apa-apa Kak, seperti itu. nggak masalah. Masalahnya Kalimantan juga baru. Jadi terkadang image para pemain di sana biasanya gini. Kalau toh memang burung itu misal dengan jarak sekian itu burung banyak yang nggak Gerobak. masuk kolong, akhirnya kan image-nya kan seperti itu, Nggih. dijauhin gitu kan gitu Nggih, loh. nggih, nggih. Kan gitu. Nggih. Yang keduanya karena di sana itu mungkin artinya pesertanya masih sedikit, Nggih, terbang masih dikit. masih terbatas. Artinya kan mungkin jalannya lomba itu nanti bisa terselesaikan Mas. Kalau Nggih, misalnya nggih. pesertanya masuk babak kedua sampai misal 400 pasang dengan jarak begitu burung tinggi-tinggi Mas, kadang gitu loh. Oh, gitu. Yang repot kan gitu. Nanti Nggih, burung nggih. muter-muter di atas, Kelamaan waktunya. kelamaan Nggih. terus jarak perjalanannya dari lapak langsung ke tempat finish karena kan jauh gitu. Jauh. Banyak burung muter, banyak burung nggak mau langsung turun kan gitu yo. Oh, jadi Kan gitu. Jadi di pertimbangannya di situnya. Kalau Kan dimundurin gitu. terlalu jauh. Oh, pertimbangannya di kegiatan kelamanya itu berarti durasi lamanya mengganggu penyelesaian sampai selesai ya. Karena untuk lomba-lomba yang event besar misalnya hari Minggu itu. Nggih. Hari Minggu itu kondisional juga. Misalnya kalau di Pekalongan misal babak yang masuk babak kedua misalnya ada 200 pasang. Nggih, nggih. Kita mulai jam 11 saja udah selesai sampai final gitu. Nggih, nggih, nggih. Kecuali kondisi cuacanya bagus. Oh, nggih. Gitu loh. Kembali lagi nggak ada gangguan cuaca gitu. Artinya itu kondisional Mas. Artinya nggih. Panitia itu nanti bisa menerapkan itu besok karena ini menghadapi cuaca hujan. Kalau misalnya sore banyak hujan, ini kita masukkan untuk babak keduanya kan gitu Mas. Nggih, betul nggih. Ya pokoknya yang jelas lomba itu harus selesai. Nggih. Jadi disitulah kesuksesan kita itu jadi panitia itu bila mana kita bisa menyelesaikan lomba itu sampai selesai dan konflik-konflik yang terjadi di lapangan nanti bisa teratasi semua. Berarti itu sukses lombanya itu Mas. Oh, iya. Harus banyak belajar. Kalau semua hanya bermain nggak akan jalan. Makanya harus sama-sama berjalan. Inilah untuk ilmu kita, untuk belajar kita. Kita misalkan nggak kesempet ke tempat orang-orang termasuk salah satu beliau ini, ya inilah kita untuk belajar bersama di konten ini. Jadi kita pahami ini, pelajari ini, ulasan-ulasan tadi Mbah Kapil, moga-moga ini untuk pembelajaran kita dan kita bisa menjalankan. Kita bermain tanpa dinaungi aturan kan kita juga repot. Dan kalau kita hanya bermain, merpati kolong ini loh, biayanya nggak sedikit. Kita perlu biaya. Kalau kita nggak benar-benar ini ditertibkan, ini dibetulin, kan ya sayang Mbah. Kecuali hobi ini kita nggak mengeluarkan biaya, hanya hobi-hobi, ya monggo. Ini loh, ini biaya dan ini kedepannya kalau saya belajar di Pantura atau khususnya di Pekalongan sini ada nilai ekonominya. Nggak tahu dari sisi aspek manapun ada, termasuk pemainnya juga, yang punya juga ada dan melingkup semua. Kayak contoh kemarin saya lihat di sana pedagangnya banyak, komunitas belanja di situ. Itu kan UMKM juga jalan, makanya. Nah terus buka lapangan pekerjaan. Nah, misalnya salah satunya tukang kandang, joki itu kan juga nanti kan digaji semua itu jadi, kan gitu loh. Istilahnya membuka lapangan kerja kan gitu. Jadi untuk kita mencari support atau sponsor, mungkin kalau aspeknya jalurnya merangkul tenaga kerja dan UMKM di pemerintah daerah pun mungkin kita akan gampang. Ya, kan dapat support. Makanya itu
biar kan salah satu misalnya daerah itu dikenal, misalnya kan salah satu ada, misalnya kalau ini hobi, oh itu sana lomba burung, kadang bisa jadi melegenda, artinya bisa cerita akhirnya gitu, oh ini rutin lomba, jadi bisa terkenal akhirnya di daerah tersebut gitu loh. Ya misalkan ini sekalian contoh, ini hanya minta perkiraan Mbah Kapil aja. Ini kan hanya perkiraan karena dia yang sudah pakar dan mungkin sudah merjun ini berpuluh-puluh tahun. Jadi kan mungkin gambaran dan atau mungkin pemikiran singkatnya mungkin akan ada, walaupun itu nanti enggak sepenuhnya itu benar. Saya hanya mau tanyakan, misalkan toh khususnya di wilayah saya di Kalimantan Timur, kita mau mengadakan event mobil besar, istilahnya event nasional lah, mungkin sekelas New Ayla atau misalkan kita toh manggil teman-teman dari Jawa, misalkan ngamen di sana, apakah itu enggak dibilang termasuk berlebihan atau gimana tuh? Apa itu gimana? Ya sebenarnya kan gini Mas, itu kan nanti ada imbasnya juga ya. Artinya kan gini, misalnya paling enggak kan orang yang pertama datang di sana, paling orang bisa mengenalkan burung-burungnya, bisa melihat burung-burungnya berkualitas. Artinya kan imbasnya mestinya kan transaksi jual beli Mas itu. Oh, iya kan? Dampaknya positif nggih? Positif. Dampaknya kan seperti itu, bukan hanya misalnya dampak, maksudnya dampak untuk berkelanjutannya itu ada Mas. Oh, jadi paling tidak kalau ada masukan dari Mbak Kapil seperti kan paling tidak kita tahu atau saya mungkin nanti nggak tahu kapan, namanya Merpati Kolong ini kan kita maunya kan terus berkembang. Di saat berkembang nanti ya mungkin kita bisa dapat bocoran sedikit Mbak Kapil tadi itu. Kita ada harapan, kita bikin event besar, kita ngundang pemain-pemain nasional lah, atau mungkin orang teman-teman dari Jawa, Jawa Tengah, atau mungkin Pantura, atau mungkin Sumatera bisa hadir di Kalimantan. Sebegitu juga kalau kita sudah didatangi, paling tidak kita suatu saat nanti ada rezeki, kita pun sama ke Jawa Tengah ya, atau mungkin ke tempat-tempat Merpati Kolong yang ada di Nusantara. Minimal mereka teman-teman yang ada di Kalimantan bisa termotivasi. Oh ternyata Mas ada bulunya kayak gitu kan. Maksudnya kita harus membuka wacana yang lebih ke depannya gitu loh Mas, lebih untuk bagus kemajuannya lagi. Kan gitu loh maksudnya. Paling tidak berarti, wah burung saya masih ternyata kalah jauh dengan burung-burung tamu yang dari luar provinsi atau dari Jawa. Oh berarti ke depan saya harus lebih latihan atau mungkin cari bahan atau mungkin cari ya minimal, gantinya ya lebih bagus. Gitu. Minimal mereka nanti punya standar, oh burung yang nasional minimal yang harus kayak gitu loh. Oh benar kan gitu ya. Benar ya betul. Ya moga-moga nanti kita bisa praktekkan mungkin untuk dukungan teman-teman semua, mungkin suatu saat lah Kaltim kita akan wacanakan lah nanti kalau dapat seperti ini kan untuk penyemangat kita. Ini bocoran, bukan masalah ini kebenaran, tapi ini bocoran Mbak Kapil, dan ini pasti namanya Mbak Kapil itu sudah mengalami, sudah kemana-mana Mbak, kayak paling tidak sudah mengalami banyak keluhan. Dan ternyata sekarang kan satu wadah di Jawa Tengah, Pantura sama Sumatera kan istilahnya kan satu wadah sekarang, dalam artian peraturannya hampir sama gitu loh. Dan itu lahir di Pantura, di Pekalongan. Itu tadi ya. Ya jadi sebenarnya sih Pekalongan itu mulai dari 1999, tapi kan 15 tahun sebelumnya itu sudah ada di Brebes gitu loh. Itu dulu seperti itu. Jadi kami yang baru terjun di Pekalongan, saya kenalnya itu burung itu yang membawa dari teman-teman saya dari Banjarnegara Mas. Oh yang bawa ke Pekalongan ini. Dan ternyata setelah saya tahu bahwa asal mulanya burung kolong itu memang dari Brebes. Asal mulanya kan gitu loh. Terus di Pekalongan digodok istilahnya, untuk kompetisi itu semua kesalahan-kesalahan itu diwadahi terus dan dibenahi. Dari mulai tahun sekitar ya 2002 itu Pekalongan sudah ngadain kompetisi tersendiri muter gitu di beberapa lapak. Dulu ada 3 atau 6 lapak pertama itu di Pekalongan. Apanya ya juga ditentukan di situ. Besaran total hadiahnya berapa itu ditentukan gitu. Oh itu. Ya sama tadi ini misalkan tadi sudah saya tanyakan masalah apa ya tadi? Mengatur. Tadi kan sudah dijelaskan tadi ya, istilahnya seperti 5 lapak tadi itu harus seperti itu. Itu berarti misalnya ngadain putaran lomba ya di lingkup yang lebih sempit, misalnya kecil ya. Ya artinya
yang pertama kita, nah itu aturan dan tata tertib itu kita pegang teguh. Itu untuk nanti untuk dijalankan untuk sebagai pedoman untuk jalannya lomba itu kan lewat peraturan itu yang ada. Nanti ke 58 itu biar tahu semua. Misalnya. Nah disitulah nanti misalnya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, misalnya putarannya 1 bulan sekali bisa jadi, atau 2 bulan sekali bisa jadi, Mas. Artinya misalnya 1 bulan pertama di lapas si A, 2 bulan berikutnya di lapas B, kan bergiliran gitu terus, Mas. Memutar istilahnya. Memutar gitu ya. Dengan total hadiah ya monggo diserahkan dengan kemampuan masing-masing. Nah, gitu. Tapi kalau bisa seragam, Mas, bisa hadiah total misalnya ini hadiah lomba utamanya 50 juta. Pralombanya misalnya hanya 20, ya monggo gitu loh. Misalnya nah kalau Ayla kan sekitar berarti hadiah total itu sekitar 120, 30. 120-an lah. Ya, gitu. 120-an. 120-an lah gitu. Ya monggo. Ya emang di sana. Nah, untuk besaran juga biaya pendaftaran harus disesuaikan dengan kondisi pemain di sana. Oh, jadi kira kita sudah punya gambaran, oh nanti peserta sekian, jadi kalau tidak ya buat estimasi kita ya, perkiraan gitu ya. Untuk gambaran dulu. Untuk gambaran gitu dulu. Misalnya kan 120, biaya operasional berapa? Jadi biaya operasional berapa ditambah itu nanti jatuhnya untuk biaya pendaftaran, Mas. Betul, gitu loh. Biaya pendaftarannya kan tinggal dibagi dok. Oh misalnya estimasinya misalnya di Kalimantan misalnya kok rata-rata peserta misalnya 500, misalnya 500, rata-rata nih 500 berarti misalnya 120 ditambah misalnya biaya operasional misalnya 30 berarti 150 dibagi 500 misalnya itu biaya pendaftaran jadinya kan gitu, Mas. Oh gitu. Iya toh. Hitung-hitungannya seperti itu. Jadi menyesuaikan kira-kira berapa peserta. Ya, jadi panitia itu nggak kapok. Kota yang nyampe di situ berapa. Jadi nggak usah mengikuti Pantura gitu loh. Iya betul. Karena Pantura kan sudah padat, banyak pesertanya kan gitu loh. Kadang-kadang overload. Kadang kan gitu. Dibatasi. Iya kan, dibatasi kan gitu loh. Artinya kan gitu. Artinya kita yang jadi penyelenggara juga enak, nggak ada beban untuk kerugian. Yang kedua, misalnya panitia yang dapat juara juga enak kan gitu. Panitianya nggak rugi kan gitu. Kita senang gitu loh. Kedepannya lagi dia mau ngadakan lagi nggak kapok. Akhirnya kan nggak kapok gitu. Kalau rugi terus ya pasti mendingan nggak usah aja gitu. Nah, kan repot kan gitu. Ini penutupnya aja. Minta pesan-pesannya beliau seperti apa untuk wilayah yang baru berkembang. Jadi untuk motivasi teman-teman kita, biar beliau yang menyampaikan motivasi untuk penyemangat kita, bekal kita, mungkin ilmu dasar kita untuk bermanfaat. Moga-moga minta supportnya, istilahnya pesan-pesan untuk teman-teman kita di Kalimantan. Pesan kita untuk teman-teman yang ada di Kalimantan bahwa setiap orang pasti punya pengalaman dalam hidupnya. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul. Ya, betul. Tetapi tidak setiap orang mampu belajar dari pengalaman hidupnya. Janganlah kita masuk orang-orang yang tergolong masuk di dalamnya. Jadi kita harus pengalaman pahit atau manis jadikan ilmu. Kan guru kita. Ya, guru kita. Kan gitu. Itulah. Berat jalannya itu, berat banget itu masukannya itu, tapi kalau dijalanin pasti bermanfaat. Sedikit tapi padat penyampaian Mbah Kapil. Karena itu kan sepele kita sebenarnya, tapi itu loh kita nggak pernah berpikir. Nah, juga ada kata-kata lagi saya, misalnya semakin banyak kita tahu di hobi ini, sebenarnya semakin banyak yang belum kita ketahui. Artinya ilmu itu tanpa tepi, Mas, harus digali terus. Ojo rumoso pintar kan gitu loh. Karena masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Iya. Saya aja masih mikir ulasannya ringan.
tapi berat di pikiran. Ayo, ulasannya ringan. Saya masih berat. Ulasannya itu ringan. Kata-katanya ringan. Tapi berat di pikiran. Mengartikannya Mendalam. dalam banget ya. Saya paham. Tapi nggak sekaligus penyampaian Mbah Kapil langsung saya terima. Mikir terus saya, apa masa penyampaiannya ringan, ternyata dalam. Ya itu tadi, singkat, padat. Nah, okay. Masih ada lagi Mbak untuk teman-teman motivasi teman-teman kita di Kalimantan? Ya cukup gitu aja dulu. Oh, makasih banyak Mbah. Okay. Istilahnya masukan ini ilmu kita, bekal kita untuk kita mengembangkan merpati kolong di Kalimantan, dan kita minta supportnya terus dari Mbah Kapil. Nanti kapan waktu misalkan toh saya nggak bisa silaturahmi lagi, mungkin saya akan minta telepon Mbah Kapil untuk minta masukannya dan mendukung perkembangan kita merpati kolong di Kalimantan. Moga-moga merpati kolong Kalimantan nanti bisa bersatu dan kita bisa ngamen di Jawa dan membawa nama Borneo khususnya Kalimantan. Jadi membawa, mungkin nggak tahu nanti persatuan kita kesepakati apa, yang penting nanti moga-moga depan Kalimantan khususnya bisa berkompetisi di nasional. Nasional itu pasti harus di Jawa. Jadi nanti kita sudah bisa tampil di Jawa, nah nanti kita pasti bisa mainkan juga di tempat kita Kalimantan. Terima kasih banyak Mbah, masukannya, ilmunya bagus banget dan bermanfaat banget untuk teman-teman kita. Oke, demikian tadi teman-teman penyampaian Mbah Kapil. Misalkan ada salah satu atau dua, mohon maaf, itu sifatnya kan penyampaian Mbah Kapil, istilahnya yang berdasarkan pengalaman Mbah Kapil, dan moga-moga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya mewakili Mbah Kapil dan saya pribadi minta maaf kalau ada salah kata. Untuk selebihnya, monggo ini jadi evaluasi teman-teman semua. Ini bukan suatu kebenaran dan itu bukan suatu pembetulan. Ini tempat kita berbagi ilmu, belajar bersama. Dan moga-moga dengan ulasan-ulasan beliau tadi menjadi ilmu kita, menjadi pembelajaran kita untuk bersama-sama, bukan saya, kita bersama-sama. Ayo kita kembangkan merpati kolong Kalimantan, dan kita sudah dapat support dari maestronya merpati kolong Nusantara, khususnya Pekalongan. Demikianlah tadi obrolan berat saya dengan Mbah Kapil. Walaupun karena ringan pada tadi sempat muter saya, aduh apa-apa. Tapi itu jadi ilmu banget untuk kita. Selebihnya sekian dulu Mbah, sudah cukup. Oke. Demikianlah tadi. Jangan lupa dukung terus merpati kolong Borneo, merpati kolong Borneo maju terus. Jadi dukung, subscribe, like-nya jangan lupa. Tidak lupa komennya, karena sifat saya masih belajar. Jadi perlu pembenahan, perlu pembelajaran dari teman-teman. Apa yang kurang, tolong komennya. Demikianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau untuk barometer untuk merpati kolong ya memang di Pekalongan. Sekarang Pekalongan aja event mobil itu mutar. Ada terus, tiap bulan ada terus. Apalagi nanti kan habis ini nanti ke Semarang. Ke JKK, JKK kembali ke Pekalongan lagi, Silirjo. Habis Silirjo nanti ke Legok Liling. Untuk Mas Leo, jangan putus asa, semangat terus. Siap. Semoga sukses. Amin. Makasih Pak. Ya, sama-sama.